Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Allahu rabbi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmatnya, berkat inayahnya, berkat hidayahnya, kita semuanya bisa berkumpul di Mushola Sayuti Pondok Pesantren Darussalam Sukaraja dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pengajian Ahad pagi rutinan yang untuk sementara waktu ini diadakan 2 minggu sekali, yaitu minggu pertama di bulan Masehi dan minggu ketiga di bulan Masehi. Maka Desember ini kami melihat di kalender itu ada 5 minggu, berarti minggu kelima tidak masuk gitu. Nanti Januari minggu pertama lagi masuk. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang terang benderang oleh ilmu pengetahuan, yang mana manfaatnya bisa kita rasakan sampai saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri-santriya Pondok Pesantren Darussalam Sukaraja yang kami hormati dan Allah muliakan, pada kesempatan hari ini, pagi ini, izinkan kami menyampaikan ceramah dengan judul pentingnya doa dalam kehidupan. Pentingnya doa dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Fa inni qarib, jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Apabila hamba-hambaku, kata Gusti Allah, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyampaikan bahwasanya ada beberapa versi cerita mengenai turunnya ayat ini. Ada 3 dari Ibnu Katsir itu. Yang pertama, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita dekat sehingga cukup memanggilnya dengan hati saja? Atau apakah jauh sehingga menyerunya dengan suara?" Nabi Muhammad SAW terdiam. Kemudian turunlah ayat ini, Al-Baqarah ayat 186. Ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Kemudian yang diriwayatkan oleh Hasan yang kedua, bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, di mana Tuhan? Nah, ini masih Ibnu Katsir ya, di mana Tuhan? Maka turunlah ayat ini ya.
bahwasanya Tuhan itu adalah dekat, aku adalah dekat. Yang ketiga masih riwayat Ibnu Jarir juga, tapi datangnya dari sahabat Atha ya, bahwasanya ia mendengar ketika turun ayat ini orang-orang ya, ketika turun ayat orang-orang bertanya, kalau boleh tahu kapan waktunya berdoa, maka turunlah ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi ada 3 versi. As-Sa'di dalam tafsirnya menerangkan bahwasanya ayat ini merupakan sebuah jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Sa'di mengatakan ini, jadi ada para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah Tuhan kita dekat sehingga cukup memanggilnya dengan hati saja, dalam hati gak usah diucapkan, atau apakah jauh sehingga menyerunya dengan suara? Nabi Muhammad SAW terdiam. Kemudian turunlah ayat ini, dikatakan dekat ya kan. Jawablah bahwasanya Allah itu dekat. Dekat. Gimana Tuhan? Apakah Tuhan kita ini dekat? Maka jawab, Tuhan kita ini dekat. Kenapa dikatakan dekat? Ya, As-Sa'di mengatakan dikatakan dekat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengawasi. Nah, kita ini selama 24 jam, ya, setiap detik, setiap saat diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mengawasi, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha mengetahui yang tersembunyi dan yang nyata, mengetahui yang disembunyikan oleh mata, dan mengetahui apa yang ada di dalam dada, apa yang ada di dalam hati kita. Dan Allah juga dikatakan dekat itu maksudnya dekat dari orang yang berdoa. Dekat dari orang yang berdoa untuk mengabulkan doanya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Jadi kesimpulannya apa kata Allah? Kata Allah, kalau ada yang bertanya tentang aku, jawabnya adalah dekat. Allah adalah dekat. Kalau ada yang memohon kepadaku, maka Allah akan mengabulkan permohonannya. Semua permohonan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kecuali ya orang-orang musyrik. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fa sawfa yakunu lizam. Katakanlah kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak mengindahkan kamu melainkan kalau ada ibadahmu atau doamu, tetapi bagaimana kamu beribadah dan berdoa kepada pasti menimpamu. Jadi jelas doa itu semuanya dikabulkan, pasti dikabulkan, kecuali doanya orang-orang musyrik. Jadi saya ingin jangan takut tidak dikabulkan, bapak-bapak ibu semuanya. Nah, karena doa itu ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali doanya orang-orang musyrik. Bagaimana mereka dikabulkan doanya sedangkan mereka mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu dalam Quran surat Al-Furqan ayat 70. Allah tidak akan mempedulikan kita kecuali kalau kita berdoa. Supaya Allah peduli, maka kita ini harus berdoa kepada Allah. Karena doa itu merupakan ibadah. Doa itu merupakan bentuk syukur. Ya. Doa ibadah, kita setiap hari melaksanakan sholat. Di dalam sholat itu terdapat doa. Ya, ada doanya setiap. Maka itu doa ibadah. Tetapi ada juga doa yang bukan ibadah, yaitu doa sesuai dengan apa yang kita inginkan di luar sholat. Ya. Ada doa ibadah, ada doa meminta sesuatu. Doa ya, yang qasimu ila qismain, doa ul masalah
wa du'aul ibadah. Ada doa meminta sesuatu, ada doa ibadah ataupun tuntunan. Doa ibadah ini ada di dalam sholat. Nah, contohnya di dalam sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu tiap hari antri membeli bubur misalkan pagi hari untuk sarapan anak-anaknya yang akan pergi ke sekolah, atau membeli cookies untuk anaknya karena anaknya senang cookies. Tiap hari ibu ini antri membeli bubur ataupun cookies untuk sarapan anak-anaknya. Gimana keadaannya karena tukang bubur ini laris, naik hajinya, ataupun tukang cookies juga laris ini, alhamdulillah. Maka antrian panjang. Bagaimana caranya supaya tidak antri? Ini cara-cara yang nggak pas ya. Nyerobot, nyelinap, taruh mangkok di depan, dan uangnya simpen di gerobak. Nah, itu. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Yang lain protes. Nah, yang lain juga sama pengen nyerobot, yang lain juga pengen duluan, yang lain juga pengen cepat-cepat. Kemudian apa kata tukang bubur? Kenapa nggak dari tadi? Dia datangnya terlambat. Kenapa nggak dari tadi? Maka besok harinya ibu ini mendapatkan pelajaran. Berarti saya harus datang ke tukang bubur, ke tukang cookies itu lebih awal, harus pagi-pagi, ya, harus memesannya lebih awal, datangnya lebih awal. Bahkan bisa jadi sebelum tukang bubur keliling berjualan, sang ibu sudah pesan dulu lewat WA, ya kan, lewat HP bisa. Bahkan sudah dikasih uangnya mungkin ini untuk seminggu. Bahkan ya, sudah ini karena menjadi langganan, maka ini dilakukan setiap hari, diulang-ulang setiap hari. Akhirnya tukang bubur sudah hafal, tanpa dipesan pun akan dikasih di awal, akan dikasih jatah. Bahkan ketika uangnya tidak ada, kebetulan belum ada, itu bisa ngutang dulu karena udah langganan. Ini sama dengan berdoa. Ketika yang lain itu terlelap tidur, maka bangun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang lain tidak berdoa, kita berdoa. Maka berdoa itu tidak hanya ketika dalam keadaan miskin. Berdoa itu tidak hanya dalam keadaan sempit. Berdoa itu ketika keadaan banyak masalah, tidak. Maka berdoa itu ketika kaya tetap berdoa, ketika lapang tetap berdoa. Ya, ketika berkecukupan juga berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Ya. Jangan sampai berdoa itu hanya ketika mendapatkan masalah saja. Ya. Karena tadi doa itu ada dua, dalam kehidupan ini ada dua, ada doa ibadah, ada doa masalah. Semuanya itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Nabi Muhammad SAW, beliau adalah orang yang paling dikasih oleh Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapatkan tiket masuk surga, yang sudah jelas, dosa-dosanya diampuni, ya, tetapi masih berdoa, selalu berdoa. Nah, kita belum tentu masuk surga, belum dapat tiket masuk surga, dosanya mungkin lebih banyak dan sebagainya, maka kita juga jangan sampai tidak berdoa. Ya, jangan sampai tidak berdoa. Nabi Muhammad ditanya, kenapa engkau masih berdoa? Padahal sudah dijamin masuk surga dan sebagainya. Maka beliau menjawab, afala akuna abdan syakuro. Tidak bolehkah aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Maka doa juga termasuk tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ibadah, tanda syukur, dan juga doa masalah. Sekarang, bagaimana doa akan dikabulkan? Bagaimana doa akan dikabulkan? Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 55 sampai 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tam'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-A'raf ayat 55 sampai 56. Jadi supaya doa dikabulkan itu ada dua hal. Yang pertama, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Wala tufsidu fil ardi, membuat kerusakan di muka bumi ini maksudnya apa? Merusak bi amalil ma'asi, dengan perbuatan maksiat. Ba'da bil ta'ah, setelah kita taat kemudian kita kembali berbuat maksiat, maka ini menjadi ada peluang doanya tidak dikabulkan. Waalaikumsalam. Kenapa maksiat bisa membuat doa tidak dikabulkan? Fa innal ma'asi, sesungguhnya maksiat itu tufsidul akhlak, merusak akhlak, wal a'mal, merusak pekerjaan-pekerjaan, wal arzak, merusak dan menghalangi yang namanya rezeki. Rezeki bisa terhalang gara-gara maksiat. Kama qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Maka kerusakan yang ada di darat, yang ada di lautan itu terjadi karena perbuatan-perbuatan manusia. Sebagaimana ato'ah, kama ana to'ah, sebagaimana ketaatan, tuslihu bil akhlak, dengan ketaatan bisa memperbaiki akhlak, bisa memperbaiki pekerjaan-pekerjaan, bisa memperbaiki rezeki-rezeki dengan akhlak. Nah, dengan ketaatan kepada Allah maka rezeki juga akan lancar. Wahwal dunia wal akhirah. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jadi satu, ya, syarat supaya doa dikabulkan itu jangan membuat kerusakan di bumi, jangan bermaksiat. Yang kedua, wad'uhu khawfan wa tama'an. Berdoalah dengan rasa cemas dan penuh harap. Maka berdoa itu harus dengan rasa cemas dan penuh harap. Rasa cemas ataupun takut tidak akan diterima doanya, dan penuh harap supaya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syaratnya dua, ya. Jangan membuat kerusakan di muka bumi, berdoa dengan rasa cemas dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah semua doa dikabulkan. Hal-hal yang harus dihindari ketika berdoa. Satu, berdoa untuk dunia saja. Ya Allah, semoga saya kaya, punya mobil, punya motor, punya rumah. Ini lupa. Nah, dunia saja. Ini dihindari. Harusnya berdoa untuk dunia dan akhir. Ya Allah, makanya ada doa satu jagat itu, anak-anak sudah pada hafal, terbaik juga hafal. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa Nabi Muhammad. Nah, doa satu jagat. Kemudian yang kedua, jangan berdoa untuk dirinya saja. Ya Allah, mudah-mudahan saya ini Rabbi firli warhamni, atau Allahumma firli dunubi walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu untuk dirinya sendiri. Nah, tapi berdoa itu Allahumma fir lana dunubana wa dunuba walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Nah, itu doakan juga.
Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malaku walaka bimislim. Dari Abu Darda berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib. Seseorang hamba yang mendoakan saudaranya dari jauh, ya, saudaranya dari jauh. Illa qala al malaku, kecuali ya, didoakan oleh malaikat walaka bimislim, dan bagimu ya seperti apa yang engkau doakan untuk saudaramu. Jadi kalau kita mendoakan ya, orang lain tanpa diketahui oleh orang tersebut, kita mendoakan kebaikan, maka apa yang kita doakan untuk saudara kita itu akan kita terima, didoakan oleh malaikat walaka bimislim, dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu doakan, seperti apa yang kamu doakan untuk saudaramu. Ya Allah, mudah-mudahan tetangga saya ini diberikan kesehatan, maka nanti kita akan dikasih kesehatan. Melihat tetangganya ini dapat sepeda baru, ya Allah, tetangga saya dapat sepeda baru nih. Mudah-mudahan dapat. Nah, jangan iri malah. Nah, ini paling kredit. Tapi didoakan yang baik-baik. Ya Allah, mudah-mudahan dia mendapatkan kebahagiaan. Ya Allah, mudah-mudahan dia mendapatkan kesenangan. Ya Allah, mudah-mudahan nikmatnya ditambah lagi. Nanti kita akan dikasih seperti apa yang kita doakan terhadap saudara kita. Ya. Man da'a li akhihi bi dhahril ghaib qala al malaku wal muwakkalu bihi amin walaka bimislim. Nah, dalam hadis yang lain, seseorang yang mendoakan saudaranya yang jauh, maka malaikat akan mengamini dan mengatakan kepadanya, semoga bagimu seperti apa yang kau doakan untuk saudara-saudaramu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, semua doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam cara. Dari Abi Sa'id bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutus tali persaudaraan, kecuali Allah mengabulkannya dengan 3 cara. Baik dengan mengabulkannya apa yang diminta saat itu, menangguhkannya untuk diberi pahala di akhirat nanti, atau dengan menjauhkannya dari hal-hal yang buruk yang bisa menimpanya sesuai derajat doanya. Para sahabat bertanya, walau yang diminta itu banyak Rasulullah? Rasul menjawab, apa yang dimiliki Allah lebih banyak dari apa yang diminta. Jadi kita minta apapun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah mempunyai hal-hal lebih banyak daripada apa yang kita minta. Maka kesimpulannya, doa itu dikabulkan dengan 6 cara. Yang pertama, dikabulkan segera sesuai permintaan. Ya Allah, saya pengen punya motor. Contoh, sama Allah dikasih motor. Mendapatkan rezeki dari yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba ada tetangganya ngasih. Kan ada tetangga yang mengumrohkan sebagainya, banyak. Tiba-tiba dikasih motor. Nah, dikabulkan sesuai dengan permintaan. Yang kedua, dikabulkan sesuai permintaan, tapi waktunya ditunda. Ya Allah, saya pengen motor. Jadi dikasih hari ini, tapi dikasih bisa jadi bulan depan atau misalkan tahun depan. Nah, itu untuk kebaikannya. Ya. Jangan-jangan kalau dikasih sekarang mungkin ada sesuatu hal yang kurang pas, ada kecelakaan atau apa, makanya nanti ya ditunda. Yang ketiga, diganti dengan yang lebih baik. Ya Allah, saya pengen motor, dikasihnya mobil. Saya kan mintanya motor, kok dapatnya mobil. Nah, diganti dengan yang lebih baik.
keempat tadi, seperti yang ditunda tadi, dihindarkan dari bahaya. Minta motor gak dikasih motor, takutnya tabrakan. Naudzubillah. Ini kalau dikasih motor, udah kamu dikasih mobil aja, dikasih supirnya dan sebagainya. Nah, kemudian kadangkala tidak dikabulkan, ya, tapi nanti dikabulkannya di hari akhirat nanti. Dan ini menjadi sebuah tambahan ibadah ataupun pahala. Nah, tambahan ibadah ataupun pahala. Yang terakhir, ya, sebagai investasi untuk akhirat ataupun tabungan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebelum tutup akan kami sampaikan beberapa contoh doa-doa dari para nabi, ya. Memang doa itu ada yang maksur, ada yang belum maksur, ada yang diambil dari Al-Quran, dari Al-Hadis, ada juga dibuat sendiri, ya, buatan para ulama, para kiai. Nah, ini kami sampaikan untuk saat ini. Kami contohkan doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi, ya, oleh para nabi. Contoh doa Nabi Zakaria, ya. Contoh doa Nabi Zakaria yaitu Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nah, ini supaya dikasih keturunan anak yang baik. Nah, maka kita bisa sebagai orang tua berdoa doanya Nabi Zakaria, ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Ini ketika itu Nabi Zakaria belum punya anak. Nah, maka berdoa, kemudian dikasih putra yang soleh. Nah, siapa putranya? Nabi Zakaria. Putranya, dan maka putranya Yahya. Dikasih putra yang sangat soleh, dan itu keturunan soleh, namanya Nabi Yahya. Ada doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Qala Ibrahim Rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala. Nah, kemudian ada juga doa Nabi Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa untuk anak kita juga. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Nuh, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Supaya ditempatkan di tempat yang terbaik, tempat kerja yang terbaik di doanya, tempat dagang yang terbaik di doanya. Ini doa Nabi Nuh. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Quran surat Al-Mu'minun ayat 9. Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkaulah adalah sebaik-baik yang memberikan tempat. Doa Nabi Muhammad, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Al-Isra ayat 80. Ini kalau ada banyak permasalahan, banyak. Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Al-Isra ayat 80. Ada juga doa satu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kami sampaikan terakhir, jangan sampai bosan-bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala selalu mendoakan
kali ngasih, 2 kali ngasih, 3. Kalau udah 3 kali, 4 kali, kadang-kala bosan dan kadang-kala ini kok minta terus. Tetapi Allah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita yang Maha Agung, ya, itu senang apabila hambanya itu berdoa, dan itu bukan hanya kebutuhan kita, ya, tetapi akan mendapatkan pahala bagi orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bosan, ya, jangan bosan-bosan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya dan bisa membuat bisa diamalkan, ya. Sebelum tutup, mari kita berdoa, dan sebelum berdoa marilah kita membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa habibina maulana Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Inna man saniyaduru wa anta arhamur rahimin. Wa idza maridna fa huwa yashfin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas shalah, Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasada. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami santri-santri yang baik-baik dan perbaikilah santri-santri kami. Berikanlah kepada kami wali santri yang baik-baik dan perbaikilah wali santri kami. Berikanlah kepada kami sarana prasarana yang baik-baik dan perbaikilah sarana prasarana kami. Berikanlah kepada kami tanah-tanah yang baik-baik dan perbaikilah tanah-tanah kami. Berikanlah kepada kami bangunan-bangunan yang baik-baik dan perbaikilah bangunan-bangunan kami. Berikanlah kepada kami masyarakat-masyarakat yang baik-baik dan perbaikilah masyarakat-masyarakat kami. Berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang baik-baik dan perbaikilah pemimpin-pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila datangnya kesalahan itu dari kami, dan apabila mendapatkan kebaikan itu